Ista'adtum. Na'am ista'adna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni. Allahumma anfa'ni Bima 'allamtani. bima 'allamtani Wa'allimni. ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar fikih. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah tentang jual beli. Jual beli. Jual beli itu adalah suatu hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam hidup itu tidak terlepas dari jual beli. Jual beli. Nah, sekarang kita akan membahas jual beli dan awal, yaitu jual beli menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu bay'a, yang artinya tukar menukar. Sedangkan menurut istilah jual beli itu adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain, nah, atau uang disertai ijab kabul, syarat dan rukunnya. Tukar menukar barang atau uang disertai ijab kabul dan disertai syarat dan rukunnya. Itu jual beli menurut istilah. Dasar hukum jual beli itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan tarodin minkum, ya tuh. Atau apa? Wa halallahu bai'u wa halallahu itu jual beli hukumnya itu adalah mubah. Jual beli itu hukumnya adalah mubah. Dalam istilah fikih, mubah itu adalah boleh. Mubah atau boleh. Sedangkan dia bisa berubah menjadi wajib. Itu jual beli yang mubah tadi. Jika sewaktu-waktu memang itu hanya satu-satunya jalan untuk manusia mempertahankan hidupnya, nah maka dia akan menjadi wajib. Sama seperti ayat yang tadi dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu ada tiga tadi ya. Jual beli secara ada syarat dan ada rukunnya. Nah, banyak hukum-hukum Islam itu harus memiliki syarat dan rukunnya. Apa sih bedanya syarat dengan rukun? Syarat rukun. Syarat itu adalah segala hal yang harus ada itu sebelum kita mengerjakan sesuatu itu yang namanya syarat. Sedangkan rukun itu adalah segala sesuatu yang harus ada dan harus terpenuhi ketika kita melaksanakan suatu hukum. Tuh yang perbedaan antara syarat dan rukun. Syarat jual beli itu terbagi dua secara garis besarnya, yaitu syarat wajib penjual dan pembeli. Nah, syarat wajib penjual dan pembeli. Pertama itu adalah balik. Nah, pertama itu adalah balik.
berakal sehat. Balik, berakal sehat. Milik sendiri. Milik sendiri ya. Balik, berakal sehat, tidak boros. Tidak boros. Nah, ya tuh. Itu adalah syarat wajib jual beli. Tuh ya, syarat wajib jual beli. Rukunnya apa? Tuh. Ini syarat wajib ya. Nah, syarat sahnya. Syarat sah. Ada syarat sah. Nah. Gitu ya. Balik, berakal, milik sendiri dan tidak boros. Tidak boros atau tidak mubazir. Nah, syarat sahnya, syarat sah barangnya ya. Syarat sah barang. Yaitu yang pertama, suci. Yang pertama itu adalah suci. Yang kedua, bermanfaat. Bermanfaat. Itu bukan milik sendiri ya. Kehendak sendiri, tidak paksaan. Sendiri. Suci, bermanfaat, milik sendiri. Milik sendiri, jelas. Jelas ini di sini artinya kedua belah pihak itu bisa melihatnya. Jelas ya barangnya, kedua belah pihak itu bisa untuk melihatnya. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Nah, tadi syarat wajib penjual dan pembeli itu adalah balik. Balik itu adalah dewasa, dia mampu untuk menghitung uang atau istilahnya dia mampu untuk dalam berniaga jual beli. Dia tidak berakal sehat, akalnya itu sehat. Dia tidak gila atau mentalnya ada ya, orang mental atau idiot atau sindrom. Nah, itu dia tidak sah untuk berjual beli. Kehendak sendiri, jadi tidak ada paksaan dari unsur-unsur lainnya. Dia memang dari hatinya dia mau berbeli. Mama nih beli sayuran atau membeli suatu barang. Nah, itu harus kehendak sendiri beli, nggak ada pemaksaan. Jadi tidak ada paksaan. Kalau dipaksa dalam salah satu pihak, oleh satu pihak itu berarti jual belinya itu tidak sah. Nah, bisa dituntut ke ranah hukum. Kalau jual beli itu salah satu pihak dipaksa. Yang selanjutnya itu boros. Orang yang boros, nah itu biasanya kan suka membeli barang-barang banyak, pemborosan. Nah, akhirnya nanti dia apa? Nyesel. Kalau udah nyesel, nah maka orang yang boros itu tidak bisa dalam syarat itu tidak masuk ke dalam sah yang wajib bagi penjual dan pembeli. Karena nanti di akhirnya itu akan terjadi penyesalan. Nah, penyesalan itu biasanya datangnya di belakang. Semangat nih, Eva punya duit 100.000, bawa ke pasar, dibeliin semua yang manfaat nggak manfaat beli. Nah, sampai rumah nyesel. Nah, dimarahin juga ya. Nah, itulah jadi orang boros itu jual belinya, nah itu tidak sah. Dia balik, berakal, kehendak sendiri, tidak boros. Sekarang sah barang, syarat sah barang, yaitu suci. Barang itu adalah barang yang suci. Ada nggak barang yang diharamkan dijual beli? Nah, dalam keadaan kita sekarang ini banyak sekali barang-barang haram yang diperjualbelikan. Contohnya apa nih? Ganja kawan ya. Terus apa? Minuman keras haram kan? Nah, minuman keras apa lagi? Barang-barang yang diharamkan kayak anjing,
kita lihat sekarang ya, umat Islam aja banyak yang memiliki binatang-binatang yang diharamkan oleh. Nah, tapi sebenarnya menurut Islam itu tidak boleh jual beli yang diharamkan, bermanfaat. Nah, yang kedua itulah barangnya itu harus barang yang bermanfaat. Kira-kira barang ada nggak yang tidak manfaat? Ya memang walaupun dalam satu pihak segala sesuatu barang itu ada manfaatnya, pasti juga ada mudarat. Tapi seberapa besar manfaat barang itu bagi kita atau bagi lingkungan kita? Mama nih, barang manfaat itu jelas ya, kayak alat-alat tulis, mobil, nah itu bisa bermanfaat. Jadi segala barang itu bisa bermanfaat, bisa juga menjadi mudarat. Tapi seberapa besar mudarat dan manfaat bagi kita? Mama nih, kayak petasan, manfaat nggak tuh? Ada nggak manfaatnya? Apa manfaatnya? Menghibur diri, seru. Nah, sebenarnya kalau petasan, sama mercon, kembang api, mungkin kalau kembang api enggak itu ya. Nah itu masuk ke dalam tadi, pemborosan berapa juta habis. Nah untuk hanya membeli sebuah petasan dan banyak mengganggu orang. Itu juga sebenarnya tidak bermanfaat milik sendiri. Jadi barang yang kita jual itu harus milik sendiri. Tapi banyak ya kalau kita dititip, kecuali kita sudah dapat atau apa ya, kita sudah diserahkan. Nah, sudah dikasih kepercayaan untuk menjualkan barang milik orang lain, tapi udah ada ijazah, Tadi kan salah satu syarat jual beli itu adalah ijab kabul. Ijab itu diucapkan oleh penjual, kabul itu diucapkan oleh pembeli. Itu salah satu syaratnya tadi ya, ijab kabul. Itu menurut istilah tadi kan ijab kabul. Ijab itu disampaikan oleh penjual, kabul itu oleh pembeli. Beli ini sama angka 1 kilo, harganya 50.000. Berarti saya terima, saya mau nih, setuju. Adanya ijab kabul. Barang itu milik sendiri, kecuali yang udah kita serahkan, tapi udah diserahkan lebih dipercaya kepada kita untuk mengadakan transaksi jual beli, walaupun barang-barang itu barang orang, kita udah memiliki. Yang keempat itu jelas, barangnya itu jelas. Kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual itu bisa melihat barang tadi itu bisa jelas, jadi bisa rundingan. Maka dalam hukum jual beli itu ada yang namanya biar, atau milih-milih barang. Kalian kalau beli itu kan suka milih-milih kan ya. Nah, semua diacak-acak, dipilih. Nah itu jadi barangnya itu harus jelas. Nah bagaimana kalau kalian belanja tuh online? Jelas nggak barangnya? Jelas ya, walaupun lewat HP tapi dia jelas. Nih. Maka tapi kalian juga perlu berhati-hati dalam jual beli online. Biasanya kan tidak sesuai dengan kemauan kita. Pernah nggak kayak gitu? Udah beli nih, nah barang tidak sesuai. Makanya kalian harus lebih berhati-hati lagi dalam perjualbelian online. Karena memang barang itu harus salah satu syarat barang itu adalah barangnya itu jelas. Yang selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli. Rukunnya. Rukun jual beli. Rukun jual beli yang pasti. Nah, rukun jual beli adalah ada penjual dan ada pembeli. Ada penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual dan pembeli itu harus apa? Balik atau dewasa. Balik atau dewasa. Tuh ya. Pembeli dewasa berakal sehat. Akalnya sehat. Pembeli itu harus dewasa, berakal sehat. Pembeli berakal sehat.
suci, bermanfaat, dan milik sendiri. Itu barang yang diperjualbelikan. Suci, bermanfaat, sama ya sama ini. Dan jelas itu barangnya. Ada alat penukar. Alat penukar. Nah, namanya jual beli itu ada alat penukar. Bisa barang dengan barang lain ataupun dengan uang. Ada alat penukar atau barang dengan barang lain. Alat penukar atau barang lain itu masuk ke dalam rukun jual beli. Nah, adanya ijab kabul. Ijab kabul. Tadi, mama kalian beli bakso nih, jangan ujuk-ujuk langsung makan bakso. Tapi kalian harus bertanya berapa harganya dulu. Kecuali yang udah biasa memang makan bakso di situ harganya 10.000. Tapi kalau kalian pergi jauh, kalian nggak tahu harganya, kalian tanya berapa bakso. Nah itu kita rob itu aja ya, biar kita makannya lebih berkah menyenangkan. Jadi kita ada ijab kabul terdahulu. Berapa harganya bakso? Sama 10.000. Ya udah saya minta 1. Nah, ya, jadi itu udah merupakan suatu ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ya. Adanya ijab kabul. Selanjutnya, jual beli yang dilarang. Nah, jual beli yang dilarang itu ada sistem ijon. Sistem ijon itu sekarang marak ya. Nah, sebenarnya kalau dalam sistem ijon itu yang sering dirugikan pembeli apa penjual? Pembeli. Justru kadang-kadang sering dirugikan itu adalah penjualnya. Nah, penjual nih mama borong nih padi di sawah berapa? Nah, atau singkong saya beli 1 juta. Udah dicabut dia dapat duit 3 juta 4 juta. Nah, berarti yang rugi siapa? Berarti penjualnya rugi. Atau borong yang masih ada di dalam. Mama beli anak sapi. Nah, jadi yang masih ada di dalam perut itu dilarang untuk diperjualbelikan. Nanti kalau lahir mati atau mati di dalam, nah itu kan itu macam-macam yang dilarang perjualbelikan yang dilarang. Jual beli barang-barang yang diharamkan tadi. Bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli yang bukan milik sendiri. Mama nih nyuri motor, nyuri sepeda, atau nyuri timun orang dijual. Nah, makanya kita hati-hati kalau beli barang. Itu cukup rob itu ya. Kita harus sekarang itu waspada dalam sistem perjualbelian karena banyak hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Nah, itu masih kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka kita lebih berhati-hati lagi biar nanti kalian dewasa itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal perjualbelian yang memang itu dilarang. Sapi lagi hamil dijual. Nah, nanti kalau mati rugi. Nah, atau kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam atau benda-benda atau tumbuhan yang ada di dalam tanah, singkong segala ya itu juga dilarang untuk diperjualbelikan, masuk ke dalam sistem ijon. Barang-barang haram, nah, itu juga dilarang. Jual beli yang sah tapi dilarang. Jual beli itu ada yang sah tapi itu dilarang, yaitu jual beli waktu sholat Jumat. Itu khusus untuk bagi laki-laki ya. Nah, waktu khutbah Jumat atau pas lagi Jumatan waktu sholat dulu itu dilarang. Tetapi khusus untuk bagi laki-laki karena laki-laki itu diwajibkan semuanya itu sholat Jumat berjamaah di masjid. Kalau untuk perempuan memang itu tidak diwajibkan, tapi kalau mau sholat ya tidak apa-apa. Diharamkan itu khusus bagi laki-laki yang dilarang pada sholat Jumat. Yang selanjutnya jual beli menghadang di jalan. Kalau mau pergi ke pasar nih, nah ada orang ada yang beli. Nah, jual ayam bila dihadang di pasar. Nah, menghadang jalan menuju pasar itu juga dilarang karena penjual ini tidak tahu berapa harga kan di pasar. Dia tidak
tidak tahu. Jual beli yang dilarang ya. Dilarang dengan cara mengalir. Yang saya jual beli dengan cara tujuan untuk menimbun. Ini kayak minyak nih kemarin langka ya. Nah, beli orang lain minyak-minyak. Ditimbun di gudang-gudang. Nah, kenapa dilarang? Karena itu minyak itu semua hal ya yang memiliki, yang mempunyai arti penting bagi manusia, kebutuhan manusia itu dilarang untuk ditimbun. Jadi kan harga-harga jadi melambung tinggi, jadi merusak harga yang tadinya 13.000 jadi sampai 20.000, 17.000. Nah, jadi itu dilarang. Jual beli dengan tujuan untuk menimbun barang. Yang selanjutnya itu jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, ini Fadil lagi beli seumpama baju. Nah, terus Pak Is juga pingin baju yang dibeli Fadil. Nah, maksudnya udah saja kok ini saya beri sekian. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Fadil lagi nawar berapa harganya dengan penjual. Nah, Pak Is sekarang pingin, maka dia juga mau beli. Nah, kecuali kalau udah Fadil tidak, saya nggak jadi beli, boleh kita tawar. Jadi menawar barang yang masih ditawar oleh orang lain itu juga tidak boleh. Nah, selanjutnya mungkin ya tadi coba kita kuatkan kembali, kita tanya ya. Ada yang pertanyaan? Ada yang bertanya? Gimana? Ada pertanyaan? Ya, Raja, tanya aja. Kita aja, tanya aja. Masalah tadi. Kalau enggak ditanya sama ibu. Coba, bagaimana menurut itu ya kita jual beli buah yang ada di pohonnya, termasuk hukumnya kemana? Masuk mana? Semama nih buah mangga yang ada di pohonnya, itu masuk kemana hukumnya? Boleh, dilarang, atau dihalalkan? Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Termasuk sistem ijon karena Ya. barang yang dibeli belum jelas. Iya. Jadi jual beli buah-buahan yang masih ada di pohonnya itu dilarang karena itu termasuk sistem ijon karena barangnya itu tidak jelas. Tuh. Ayo, siapa lagi yang tanya? Ayo, Eva. Lebih. Apa syarat-syarat jual beli? Apa aja syaratnya? Syarat wajib balik. Balik itu apa? Dewasa. Nah, sekarang nih aku tanya. Salah satu syarat jual beli itu harus balik atau dewasa. Nah, tapi sekarang ini sering ya dulu juga ya. Kita melihat anak-anak kecil itu sering berdagang ya, jajan-jajanan baik di sekolahan atau di jalan. Gimana itu hukumnya? Boleh. Kenapa boleh? Yang penting udah bisa cara nyusukin uang, terus apa lagi? Udah bisa hitung terus cara nyusukinnya, cara kembalinya dengan benar. Terus ada yang nambahin? Ada? Nah ya, jadi jual beli anak-anak kecil itu kan kecil-kecilan ya, kayak jajanan terus apa es ya. Nah jajanan ciki-ciki itu kan jajanan kecil ya, jajanan yang kecil-kecilan. Jadi itu sah-sah aja, disahkan menurut apa atau tidak sah. Karena apa? Itu tadi ya, dia masalahnya kecil, dia untuk apa? Pembelajaran diri untuk melatih diri, nanti dia jadi pebisnis atau menjadi dagang. Nah, itu jadi dilatih dari sejak kecil. Jadi dagang untuk taraf yang kecil-kecilan ya. Tapi kalau anak kecil cuma nih dagang mobil, motor atau dagang
padi yang tarafnya banyak itu juga dilarang ya. Tapi karena ini kan tarafnya kecil cuma jajan-jajanan yang memang kita nikmatin sehari-hari. Nah, itu untuk pelatihan anak-anak biar dia terbiasa mandiri. Itu banyak ya. Hal-hal yang walaupun kayak hukum puasa, hukum lainnya sholat, itu walaupun dia balik yang gitu, tapi tetap dilatih dari sejak kecil. Dari sejak kecil itu pelatihan dulu. Ada yang tanya? Saya tanya lagi. Ada pertanyaan? Banyak pertanyaan. Kalau kan ditanya nih. Gimana nih? Kalau orang cacat nih nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, tapi dia ngadain jual beli online. Cacat ya, cacat badan, cacat fisik. Tapi dia jual beli online. Gimana hukumnya? Boleh nggak tuh? Boleh. Kenapa boleh? Karena udah bisa mengendalikan apa yang diinginkan, bisa menghitung pengeluaran gitu lah. Ya. Jadi kalau kita cacatnya cuma cacat fisik ya, nih kita nggak bisa nih jalan nih, kita jualan online, itu berarti uji kreatif. Dia sah saja, kenapa? Karena yang dilarang itu adalah cacat mental. Itu salah satu itu tidak berakal, akalnya kurang sehat. Jadi kalau dia walaupun fisiknya secara dohirnya kurang, tapi mentalnya sehat, itu sah-sah aja dalam jual beli. Lagi ada yang tanya? Ditanya lagi. Nah, coba sebutkan apa sih jual beli itu menurut bahasa? Ya, dari segi bahasa kita menurut istilah coba apa? Tukar barang dengan suatu barang lainnya atau uang. Nah, dengan adanya ijab kabul disertai syarat dan buktinya. Nah, sekarang nih, kalau seumpama kalian jual beli, nah kalian jual beli, tapi jual beli itu memang masih, kalau sekarang ya kalian menemuin jual beli, tapi jual beli itu kalau ditinjau dari hukum Islam itu dilarang. Gimana sikap kalian? Kalian sering ya? Sering kan kalian nemuin jual beli itu hukumnya dilarang, kayak tadi Siti Pijon, jual beli ternak yang masih ada dalam kandungan, nah itu dilarang. Tapi gimana sikap kalian nih? Kalian kan nanti kan gede, apa jadi cita-cita bikin bisnis apa, jual beli. Nah, dalam segi peternakan, gimana sikap kalian? Apa menurut lingkungan lagi viralnya waktu itu, apa memang kalian harus bisa mempertahankan diri kira-kira? Gimana sikap kalian? Apa ngikutin salah orang-orang juga banyak yang ngelakuin kayak gini? Gimana dia? Mau ikut-ikutan aja? Enggak ya. Tapi kalian harus memiliki apa? Memiliki apa tekad untuk merubah hal-hal di dunia perdagangan. Nah, karena kita tidak lupa dalam dunia syariah itu untuk berdagang. Tuh ya. Jadi mungkin sekian ya. Ada pertanyaan? Bila cukup? Nah, nanti tugas-tugas kalian kerjakan. Nah, pelajaran diulang-ulang lagi. Insya Allah kita akan ulangan. Nah, kita ulangan hari mungkin dari itu cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu